kembali lagi di YouTube channel kami. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai trik dan tips bagaimana supaya bisa lolos dalam ujian sertifikasi dosen. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel kami agar mendapatkan info terbaru dan menarik lainnya dari kami. Mengapa kami kemudian membuat konten ini? Karena banyak teman-teman dosen di luar sana yang telah mengikuti ujian sertifikasi dosen, namun belum diberi rezeki untuk lolos dalam tes sertifikasi dosen tersebut. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan membahas bagaimana sih tips dan trik yang bisa dilakukan supaya kita bisa lolos dengan mudah dalam ujian sertifikasi dosen. Nah, yang paling pertama, kita telah memiliki yang namanya jabatan fungsional. Nah, untuk mengikuti ujian sertifikasi dosen, jabatan fungsional seorang dosen itu minimal asisten ahli. Jadi kita harus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus memiliki impasing. Jadi setelah kita memiliki jabatan fungsional asisten ahli, selanjutnya kita melangkah ke pengurusan impasing. Nah, impasing ini gunanya sebagai kepangkatan dari teman-teman dosen. Nah, setelah jabatan fungsional dan impasing ini telah kita miliki, selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah mengupload SK impasing dan SK jabatan fungsional yang teman-teman dosen punya ke dalam akun sister masing-masing. Tentunya sebagai dosen kita telah memiliki akun sister masing-masing yang telah dibagikan oleh universitas. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam akun sister itu? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita harus mengupload bukti jabatan fungsional kita, yaitu berupa SK, kemudian mengupload SK impasing ke dalam akun sister kita. Nah, kita upload ke menu profile yang ada di sister kita masing-masing. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita memastikan bahwa semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian, maupun semua penunjang-penunjang yang pernah kita ikuti, itu harus kita upload ke dalam akun sister kita. Kenapa? Karena dalam proses ujian sertifikasi dosen, asesor akan melihat aktivitas-aktivitas Tridharma perguruan seorang dosen di akun sister dosen tersebut. Nah, yang perlu menjadi perhatian dan catatan Bapak Ibu bahwa ketika kita mengupload kegiatan Tridharma perguruan tinggi ke dalam sister, yaitu kita harus memastikan bahwa yang pertama, SK semua kegiatan harus terupload dengan benar dan dipastikan asesor dapat mengaksesnya. Kemudian hal penting lagi dalam pengisian sister yaitu pada pengisian pelaksanaan penelitian dan publikasi karya ilmiah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu telah mengisi menu penelitian dan publikasi ilmiah, tetapi Bapak Ibu lupa mencantumkan atau lupa mengisi URL atau link di mana publikasi karya ilmiah atau penelitian Bapak Ibu dapat diakses. Nah, itu menjadi salah satu penilaian pada proses ujian sertifikasi dosen. Nah, selanjutnya apabila kita sudah memiliki jabatan fungsional, kemudian sudah memiliki impasing, kemudian SK-SK-nya sudah kita masukkan ke dalam sister, kemudian semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi kita telah kita upload dengan benar di sister, berikut dengan bukti-bukti penunjangnya, sertifikat, link URL, kemudian surat tugas, maka persiapan selanjutnya yang harus Bapak Ibu siapkan adalah tes TKDA dan tes TOEIC. Nah, ini sangat krusial dan sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman dosen biasanya nanti melakukan tes atau nanti ingin tes pada saat nama-nama keluar di D4. Padahal jika nama-nama teman-teman dosen telah keluar
di daftar nama-nama D4, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti tes TKDA dan TOEIC itu sangat singkat, sehingga tidak ada waktu untuk memperbaiki nilai untuk mendapatkan nilai maksimal. Karena biasanya dari rentan nama-nama muncul di D4, kemudian dengan tes TKDA dan TOEIC yang dilakukan oleh PLTI biasanya hanya sekitar 1 minggu atau 2 mingguan dari waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini tidak ada waktu persiapan. Apabila misalkan kita mendapatkan nilai TOEIC dan TKDA rendah, nah kita tidak ada kesempatan lagi untuk mengulang. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa diusahakan tes TKDA dan TOEIC itu dilaksanakan di PLTI yang memang menjadi mitra untuk pelaksanaan ujian sertifikasi dosen, karena jangan sampai Bapak Ibu telah melakukan tes TKDA dan TOEFL pada lembaga-lembaga lain, tetapi nanti ujung-ujungnya sertifikat yang Bapak Ibu punya itu tidak diakui oleh Ristek Dikti. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian, berapa sih nilai minimal yang harus didapatkan agar pada saat ujian sertifikasi dosen nilainya bisa diakumulasikan dan lulus dalam tahap D4. Nah, minimal nilai yang harus Bapak Ibu punya untuk TKDA itu minimal 500. Nah, 500 itu jika dikonversi nanti akan mendapatkan poin 4. Sedangkan untuk TOEIC minimal Bapak Ibu harus mencapai angka minimal 32, karena di 32 itu nanti akan dikonversi menjadi poin 3. Jika di bawah itu mustahil Bapak Ibu bisa lulus untuk poin TOEIC. Sebelum melangkah ke D4, Bapak Ibu, saya tadi lupa menyampaikan bahwa di data profil kita di akun Sister itu pastikan bahwa NPWP Bapak Ibu telah diupload dengan benar. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya beberapa dosen ternyata gagal untuk melangkah ke tahap D4 hanya karena persoalan tidak menguploadkan NPWP ke dalam akun Sisternya. Sebenarnya itu hal sepele, tetapi berakibat fatal karena jika tidak diupload maka sistem tidak membaca dan nama Bapak Ibu tidak berhak untuk mengikuti atau tidak eligible untuk mengikuti proses ujian sertifikasi dosen selanjutnya. Berikutnya, setelah nama-nama Bapak Ibu muncul di data D3, yaitu data nama-nama eligible yang berhak mengikuti ujian sertifikasi dosen tahun tersebut, maka yang perlu Bapak Ibu pastikan adalah memastikan semua data yang ada di Sister telah terupload dengan benar seperti yang saya sampaikan tadi. Lagi-lagi Bapak Ibu harus memastikan apakah NPWP-nya sudah diupload, data-data Tridharma perguruan tingginya sudah diupload, SK, link penelitian, link URL, surat tugas, sertifikat dan lain-lainnya harus dipastikan telah terupload dengan benar di Sister Bapak Ibu. Nah, setelah melewati tahap D3, tentu kita akan melanjutkan ke tahap D4. Nah, apa-apa saja sih yang harus kita lakukan di D4 ini? Tentu D4 ini menjadi hal yang sangat krusial. Nah, kami akan sharing ke Bapak Ibu terkait langkah-langkah atau tips atau trik yang bisa dilakukan pada saat atau pada proses D4 ini sesuai dengan pengalaman yang pernah kami lakukan. Kebetulan kami lulus sertifikasi dosen pada tahun 2018 dan alhamdulillah trik-trik dan tips ini yang kami lakukan. Baik, yang pertama di dalam proses D4 atau penilaian persepsional diri, yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah di bagian biodata. Biodata di mana kita harus memilih sesuai dengan rumpun ilmu masing-masing. Yang kedua, proses pengisian D4 yaitu CV. Nah, perlu menjadi catatan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sebelumnya belum pernah mengikuti ujian sertifikasi dosen, maka ini akan jauh lebih mudah karena
Bapak Ibu bisa memasukkan semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, yang menjadi catatan jika Bapak Ibu telah pernah mengikuti ujian sertifikasi dosen namun belum diberi rezeki untuk lulus atau belum lulus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita klaim dalam CV untuk pengisian data D4 itu cukup kegiatan-kegiatan kita yang belum pernah kita laporkan sama sekali pada tahap sertifikasi, ujian sertifikasi sebelumnya. Kenapa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengikuti ujian sertifikasi tahun 2018, kemudian Bapak Ibu tidak lolos atau tidak lulus. Kemudian Bapak Ibu mengikuti ujian sertifikasi tahap kedua tahun ini, tahun 2020. Kemudian Bapak Ibu memasukkan data yang pernah Bapak Ibu masukkan sebelumnya tahun 2018, itu akan terbaca sebagai plagiat diri. Nah, hati-hati Bapak Ibu karena plagiat diri juga banyak menyebabkan teman-teman dosen tidak lulus dalam ujian sertifikasi dosen. Secara singkatnya kita harus mencari atau memasukkan atau mengklaim kegiatan-kegiatan baru, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pengisian data D4, nah di sini dimasukkan nilai TOEIC dan TKDA tadi Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan. Kemudian di D4 ini kan selain mengisi CV, mengisi biodata, foto, TOEIC dan TKDA, kita juga mengisi yang namanya persepsional diri yang terdiri atas beberapa pertanyaan. Nah, di dalam persepsional diri ini kan yang mengisi dosen yang bersangkutan, kemudian atasan, kemudian 3 teman sejawat, kemudian 5 mahasiswa. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah pengisian, jangan sampai pengisian persepsional diri Bapak Ibu itu diusahakan nilainya tidak timpang dengan penilai-penilai lainnya, yang penilai tadi, yang atasan, teman sejawat, dan mahasiswa. Dalam D4 ini juga kan kita diminta untuk mengisi nilai TOEIC dan TKDA. Nah, untuk teman-teman dosen yang jabatan fungsionalnya masih asisten ahli, maka TKDA dan TOEIC itu mutlak harus diisi kedua-duanya. Tetapi jika teman-teman dosen jabatan fungsionalnya sudah lektor, maka TKDA atau TOEIC bisa digantikan dengan sertifikat pekerti atau AA. Nah, itu dia tentang tips dan trik bagaimana kita mengisi data-data yang ada di D4. Nah, selanjutnya setelah lulus dalam tahap D4, maka kita melaju ke yang namanya D5, di mana tahap D5 nanti kita akan menulis deskripsi diri sebanyak 24 pertanyaan. Ini nanti akan kami bahas pada video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan video kami selanjutnya, dan jangan lupa like, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.